Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Ridho Ibrahim. Dan di sini saya akan membuat video seperti biasa, yaitu cerita-cerita seram, itu asal usul dibalik hantu Wewe Gombel. Kalau kalian ingin melihat nih, Wewe Gombel ada di depan saya. Jadi sebelum lanjut, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, nyalakan lonceng, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda supaya video ini tambah sukses dan berkembang saat. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, namanya Ridho Ibrahim dari Ridho Bagas YouTuber. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kalau sudah kita mulai saja ceritanya. Tiga, dua, satu. Periksa dulu seperti biasa. Oh, sama aja beda. Kita buka Google. Asal usul Wewe Gombel. Kemarin ada berita menggambarkan di 18 kutang atau BH yang diduga milik hantu Wewe Gombel atau kolong Wewe ditemukan warga, tergantung di jemuran belakang rumah Yanti, warga Dusun Jiwo Kulon, Desa Troto, Kecamatan Wedi, Kamis pagi 25 September. Penemuan tersebut sontak membuat warga Klaten terkejut lantaran pakaian dalam wanita tersebut berukuran besar dan tak ada yang memilikinya. Informasi yang dihimpun menyebutkan penemuan kutang misterius tersebut tak hanya terjadi sekali ini saja. Sebagian warga mempercayai jika barang-barang itu milik hantu Wewe Gombel atau kolong Wewe yang menghuni tempat tersebut. Di sini tidak kali ini saja kejadian seperti ini. 2 tahun yang lalu ada juga, tapi jumlahnya 17. Ukurannya juga besar. Dulu langsung kita bakar, ujar Aditya warga setempat. Jumat 26 September. Jamiko warga lainnya mengungkapkan munculnya kutang misterius tersebut tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saja kutang sebanyak itu sudah ada di jemuran. Menurut dia, di tempat itu ada sebuah mitos yang menyebutkan jika tempat jemuran itu merupakan kerajaan para lelembut. Kabar penemuan kutang yang diduga milik makhluk halus tersebut langsung beredar keluar desa Troto. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya Wewe Gombel ada atau tidak sih? Lalu bagaimana asal-usulnya sehingga kisah itu ada di Indonesia, terutama di wilayah Jawa? Dalam banyak literatur, terutama pencarian di situs internet yang didukung cerita tutur masyarakat, Wewe Gombel atau kolong Wewe adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah bunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat pembuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikan anak. Karena tidak bisa memberikan anak, ia dibenci oleh suaminya lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi Wewe Gombel. Setidaknya cerita itu ditulis dalam buku 666 misteri paling heboh Indonesia dan dunia yang ditulis tim Pustaka Horor. Dalam cerita tutur masyarakat, hantu Wewe Gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tua. Setelah orang tua sadar bahwa apa yang dia lakukan pada anak salah, baru Wewe Gombel akan melepaskannya. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Peristiwa kemunculan Wewe Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten, Jawa Tengah. Ciri khas dari Wewe Gombel atau kolong Wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel akan diberi makan tai, tokai, atau kita disebut saja dengan kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa si anak akan disuapin secara paksa. Terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya adalah membuat anak menjadi bisa agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami atau bentuk
ataupun bentuk dari wewe gombel yang menyeramkan tersebut. Cerita wewe gombel ini juga kerap dipakai orang tua untuk menakuti anak agar tidak keluyuran keluar rumah sendirian. Orang tua bakal bilang awas jangan keluar sendirian, nanti digondol ataupun dicuri wewe gombel. Mendengar ancaman seperti itu si anak pasti takut. Untuk mencari anak yang dicuri oleh wewe gombel ini yakni dengan keliling rumah atau kampung sambil menabuh nampan besar terbuat dari anyaman bambu sambil bernyanyi black black ting menyebut nama anak yang hilang, muncullah atau keluarlah. Dinyanyikan sambil keliling rumah atau kampung 7 kali. Ya segitu. Kita akhiri saja. Oke, jadi itulah asal usul wewe gombel yang sebenarnya. Jadinya begini asal usul wewe gombel. Jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda supaya video ini tambah sukses dan berkembang pesat. Dan juga kalau bagi kalian yang takut atau tidak suka menonton video ini, jangan dipaksakan menonton. Bisa saja nanti kalian sudah tidur, bikin merinding, dan ngobrol cerita kayak gitu. Karena tadi ini cerita hantu. Oke, mohon maaf apabila ada pikiran, perkataan, dan perbuatan yang negatif baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, saya di sini Ridho and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.